Mantap, Vladimir Putin sebut Islam bukanlah perusuh. Jumlah muslim di Rusia kini mencapai hampir 20 juta orang. Afghanistan tercatat sebagai negara yang penduduknya 100% memeluk agama Islam. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Iran pemeluk agama Islam hanya 99%. Sebaran pemeluk agama Islam memang terbesar di benua Asia dan Afrika, namun populasi di Eropa pun mulai menunjukkan peningkatan. Di benua Eropa, pemeluk Islam sudah mencapai 5,4% dengan sebaran terbanyak di wilayah Balkan dan Kaukasus. Di antara negara-negara Eropa, siapa sangka jika populasi penduduk beragama Islam terbesar berada di Rusia. Di Rusia pun ada bangunan masjid yang sangat megah yang pembangunannya melibatkan campur tangan Presiden Indonesia kala itu, Soekarno. Belakangan, Presiden Rusia Vladimir Putin pun agak ramah terhadap umat Muslim dengan menyebut Islam bukanlah perusuh. Penduduk yang memeluk agama Islam di negeri beruang merah itu kini tercatat hampir 20 juta orang. Setelah Rusia, pemeluk agama Islam yang cukup banyak ada di negara Prancis. Prancis sempat khawatir dengan membeludaknya migran yang beragama Islam. Kini umat Muslim di Prancis tercatat lebih dari 5 juta orang. Lalu ada negara Jerman yang mencatat penduduk Muslim sudah berjumlah 4,95 juta orang. Sementara ada Inggris, penduduk yang memeluk agama Islam sudah mencapai 4 juta lebih. Dua negara lain seperti Italia dan Belanda termasuk yang cukup banyak yang memeluk Islam. Di Italia ada 2,87 juta orang dan Belanda ada 1,21 juta pemeluk Islam. Diberitakan sebelumnya, selama Presiden Putin berkuasa, kehidupan beragama masyarakat Muslim, Ortodok maupun agama dan kepercayaan lain berjalan harmonis. Semua bebas beribadah dan tak ada gangguan terhadap muslimah yang berjilbab. Khusus untuk Islam, di era Putin ini ada sekitar 8.000 masjid lebih di sejumlah wilayah di Rusia. Paham komunis secara ideologi dan politik sudah bukan menjadi kekuatan dominan lagi di Rusia. Presiden Vladimir Putin yang berkuasa sejak 1999 itu juga bukan seorang komunis dan ramah terhadap kaum muslim. Rusia ini bukan komunis lagi. Di sana partai komunis itu kursinya cuma di bawah 10%. Putin itu adalah orang yang sangat bijaksana dan bukan seorang komunis. Informasi lain terkait Islam di Rusia, ia melanjutkan adanya masjid tertua di Republik Dagestan yang 95% warganya Muslim. Masjid tersebut diyakini dibangun 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di kota Derben. Bangunannya masih orisinal dan masih dijaga hingga saat ini. Dari fakta itu juga terungkap masuknya Islam ke Rusia sejak abad ke-10 atau tahun 988 di masa Prince Vladimir, salah satu dinasti Rurik pendiri Rusia. Perlakuan ramah Vladimir Putin terhadap umat Islam. Islam di Rusia saat ini telah tersebar di seluruh distrik federal Rusia. Di distrik federal pusat sendiri terdapat Masjid Katedral Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok pemimpin yang ramah dengan keberadaan Muslim di negaranya. Beberapa sikap Putin yang terbuka kepada Muslim. Beberapa waktu terakhir, sentimen yang menyejukkan dari pemimpin negara Barat kepada Islam juga terdengar dari mulut Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Putin mengutip surat Al Imran ayat 103 ketika menyerukan perdamaian di Yaman 1 tahun lalu.
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, kata Putin di Ankara. Kutipan ayat dituturkan Putin ketika menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani setelah menggelar pertemuan tinggi. Tiga pemimpin tersebut juga memperingatkan bahwa operasi militer koalisi Arab Saudi di Yaman sejak perang sipil pada 2015 lalu. Putin juga membahas situasi di Suriah. Selain sikap tersebut, Republika.co.id merangkum beberapa sikap ramah Putin kepada umat Islam. Meresmikan masjid. Vladimir Putin hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid Katedral Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi Muslim Rusia seperti Dewan Mufti Rusia, Dewan Agama Muslim Federasi Rusia, yang keduanya diketuai Mufti Besar Rusia Syekh Rafil Gainuddin selama 30 tahun terakhir. Setelah direkonstruksi besar-besaran, Masjid Katedral Moskow diresmikan pada 23 September 2015 lalu. Tidak hanya Putin, peresmian itu dihadiri Mufti Besar Rusia Syekh Rafil Gainuddin, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Masjid Katedral Moskow menjadi pusat atraksi bagi ribuan umat Islam. Selama lebih dari 1 abad, Masjid megah itu telah menjadi pusat daya tarik bagi ribuan muslim dari seluruh dunia. Lebih dari 100.000 umat Islam selalu hadir di masjid itu ketika melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Masjid yang dibangun sejak 1904 telah direkonstruksi sebanyak 20 kali. Sekarang total luasnya mencapai 18,9 ribu meter persegi. Bagian atas kubah dihiasi dengan ayat Al-Quran. Masjid yang dibangun 6 lantai dapat menampung lebih dari 10.000 muslim. Presiden Rusia Vladimir Putin bersama Raja Salman dari Arab Saudi saat kunjungan Putin ke Riyadh Senin 14 Oktober. Ucapan selamat hari raya. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan rasa bahagia dan ucapan selamatnya pada umat muslim di Rusia terkait hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Menurut dia, sebagai hari keagamaan besar yang menandai bulan suci umat muslim, Idul Fitri memiliki makna khusus. Perayaan akhir bulan suci Ramadan memiliki makna spiritual khusus, ujar dia seperti dilansir TASS. Selain itu, Putin juga memuji umat Islam sebagai bagian terpenting dalam masyarakat Rusia yang beragam. Nenek moyang kami tidak pernah mendiskriminasi satu sama lain atas dasar etnis dan kekayaan, kata dia ketika bertemu ulama muslim. Nenek moyang kami tidak pernah mendiskriminasi satu sama lain atas dasar etnis dan keyakinan, kata dia ketika bertemu ulama muslim di Ufa, Bashkortostan, seperti dilansir The Voice of Russia. Menurut Putin, muslim merupakan umat yang saling menghormati dan mendukung dalam suka dan duka. Mereka juga meninggalkan warisan yang besar, yaitu persahabatan yang menghindarkan saling menghancurkan dan menyalahkan.